Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatri Gibran dengan NIM 10 311243053 dengan rekan saya. Saya Teddy Permana Putra dengan NIM 1031124430. Perkenalkan nama saya Bayu Wandana dengan NIM 103112430159. Perkenalkan nama saya Pamela Sandra Amelia Berginting dengan NIM 1031124305152. Oke, kembali dengan kelompok yang kalian cintai hari ini dengan mungkin progres kami yang udah kami kerjakan di beberapa minggu ke depan. Ke depan ya. Ini ada yang pertama kan kami juga mengambil judul yaitu klinik sehat selalu ya kemarin ya. Jadi di sini kami ngambil tema itu ada sistem percatatan dan manajemen klinik yang terintegritas untuk mengelola pelayanan kesehatan, rekam medis, dan administrasi. Oke, lanjut Mas. Oke, sebelumnya kita mengenal dulu ya klinik kesehatan selalu itu apa? Klinik kesehatan selalu itu adalah sistem layanan klinik yang menyediakan pemeriksaan umum dan pemeriksaan spesialis. Klinik ini memiliki kebutuhan akan sistem yang terintegritas untuk mengelola pasien, pendaftaran pasien, rekam medis, penjadwalan dokter, serta pembayaran layanan secara efisien dan terdokumentasi dengan baik. Oke, sistem ini memungkinkan setiap setiap pasien untuk mendaftar, melayani pemeriksaan, menerima hasil pemeriksaan, serta mendapatkan layanan lanjutan yang ditangani oleh dokter umum maupun spesialis. Selain itu, sistem ini juga menangani pembayaran secara digital, pengaturan jadwal, praktik dokter, dan pencatatan administrasi secara otomatis. Oke, mungkin lanjut dari rekan saya. Oke, yang pertama itu ada aturan bisnis. Yang pertama, pasien wajib mendaftar sebelum menerima layanan klinik. Ya, yang berisi setiap pasien baru akan menerima nomor rekaman medis atau nomor RM unik. Dan pasien diminta mengisi data lengkap seperti NIK, nama, alamat, tanggal lahir, golongan darah, dan status pernikahan. Yang kedua yaitu klinik menyediakan 2 jenis layanan seperti pemeriksaan umum untuk penyakit biasa atau penyakit ringan. Yang kedua ada pemeriksaan spesialis seperti penyakit yang lebih serius seperti kanker dan lain-lain. Yang ketiga, pasien dapat memilih jenis pemeriksaan dan dokter yang tersedia sesuai jadwal praktik. Pasien hanya bisa mendaftar pada jadwal yang aktif atau tersedia. Setiap pendaftar dicatat dan diberikan nomor antrian serta dicocokkan dengan jadwal dokter. Yang keempat, jadwal praktik dokter bersifat dinamis dan dapat diperbarui, yaitu dokter dapat praktik di lebih dari satu poli, dan setiap jadwal memiliki hari, jam mulai, dan jam selesai. Yang kelima, biaya layanan ditentukan berdasarkan jenis layanan, umum atau spesialis dokter, dan metode pembayaran pasien seperti umum, BPJS, atau asuransi. 6. Setiap pasien yang diperiksa akan dibuatkan data pemeriksaan. Pemeriksaan mencakup diagnosa, tindakan medis, catatan, dan jika perlu resep obat. Pemeriksaan dapat menghasilkan rujukan ke rumah sakit atau spesialis lain kalau tempat itu tidak mempunyai hal yang lebih serius. Yang ketujuh, sistem mendukung pencatatan resep. Satu pemeriksaan dapat memiliki lebih dari satu resep, dan resep mencatat nama obat, dosis, dan cara pakai. 8. Jika perlu, dokter memberi rujukan. Rujukan berisi tujuan rumah sakit atau poli tertentu, dan diberikan alasan dan keterangannya. 9. Semua jenis pembayaran dicatat dalam sistem. Sistem mendukung metode tunai, debit, kredit, BPJS, dan asuransi. Setiap transaksi harus terhubung ke pendaftar yang sah dan diperiksa. 10. Petugas atau admin memiliki wewenang untuk membuatkan jadwal praktik, menambahkan atau menonaktifkan dokter, mencatat
mencetak laporan keuangan dan statistik pasien. Ke-11, laporan keuangan dan aktivitas klinik harus dapat menampilkan total kunjung harian, mingguan, dan bulanan. Menampilkan total pemasukan berdasarkan metode pembayaran. Menyaring kunjungan berdasarkan poli, dokter, dan jenis layanan. Yang ke-12, setiap entitas dalam sistem harus memiliki integritas data. Tidak ada pemeriksaan tanpa pendaftaran, tidak boleh ada pembayaran tanpa pendaftaran, rujukan dan resep terhubung ke pemeriksa yang sah. Oke. Yang ketiga, di poin ketiga itu ada analisis kemungkinan struktur ERD itu sendiri. Nah, di ERD itu ada namanya entitas dan atribut. Yang di sini yang pertama itu ada entitasnya pasien, yang dimana atribut itu ada nomor RM, nomor induk kekeluargaan, nama, tempat tanggal lahir, alamat, golongan darah, status dan status pernikahan. Oke. Terus yang kedua itu ada dokter, di mana atribut itu ada ID dokter, nama STR, SIP, spesialis, jadwal biaya dan status. Yang ketiga adalah pemeriksaan, yaitu ada ID pemeriksaan, nomor RM, ID dokter, tanggal diagnosa, dan tindakan rujukan. Yang keempat itu ada rekam medis, itu ada ID rekam, ID pemeriksaan, catatan obat, dan hasil pemeriksaan. Yang kelima ada layanan, di mana layanan itu adalah ID layanan, jenis atau itu ada jenisnya ya, dari juga dijelasin sama Mas Bayu, ada dua umum dan spesialis. Nah, biaya, estimasi durasi. Yang keenam itu ada pembayaran, yang di mana ID pembayaran, ID pemeriksaan, tipe pembayaran, total tanggal. Yang ketujuh ada penjadwalan, yang di mana ada ID penjadwalan, ID dokter, hari, jam mulai, jam selesai, dan poli. Yang ke-8 ada petugas atau admin, di mana ada ID admin, nama, dan jabatan. Oke, mungkin rekan saya. Oke, kita lanjut. Yang keempat adalah deskripsikan langkah identitas atau aturan bisnis menjadi entitas, atribut, relasi, dan kardinalitas. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi aturan bisnis dalam elemen-elemen ERD dilakukan secara sistematis sebagai berikut. Ada A. Mengidentifikasi entitas. Merupakan objek nyata yang terlibat dalam sistem informasi klinik berdasarkan aturan bisnis yang telah dijelaskan. Entitas-entitas utama yang teridentifikasi antara lain ada pasien, dokter, pemeriksaan, rekam medis, resep, rujukan, pembayaran, penjadwalan, petugas, ataupun admin. Yang B. Menentukan atribut. Merupakan informasi penting yang dimiliki oleh suatu entitas, contohnya pasien. Ada nomor RM, primary key, NIK, nama, tanggal lahir, alamat, golongan darah, dan status pernikahan. Kemudian ada dokter, yang terdapat ada ID dokter, nama, STR, SIP, spesialis, dan status. Kemudian ada pemeriksaan, ID pemeriksaan, tanggal, diagnosa, tindakan, nomor RM ataupun FK, ID dokter ataupun FK. Kemudian yang C, menentukan relasi antar entitas. Hubungan antar entitas didasarkan pada proses bisnis, yaitu pasien melakukan pemeriksaan, dokter menangani pemeriksaan, pemeriksaan menghasilkan rekam medis, resep, atau rujukan, pembayaran dilakukan atas pemeriksaan, dokter memiliki jadwal praktek, petugas mengatur jadwal. Dan yang D, menentukan kardinalitas. Kardinalitas menunjukkan jumlah keterkaitan antar dua entitas, yaitu ada pasien pemeriksaan, merupakan satu pasien bisa melakukan banyak pemeriksaan, kemudian dokter pemeriksaan, merupakan satu dokter bisa menangani banyak pemeriksaan. Kemudian ada pemeriksaan ke pembayaran, merupakan satu pemeriksaan, satu pembayaran. Kemudian pemeriksaan ada resep ataupun rujukan, merupakan satu pemeriksaan bisa memiliki banyak resep, satu rujukan. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya, Teddy. Baik, jadi saya akan lanjutkan dari penjelasannya teman saya ya. Nah, sini ada gambaran ERD secara sederhana. Pada gambar ini, kita dapat melihat representasi sederhana dari sistem informasi manajemen klinik. Diagram ini menggambarkan alur hubungan antara entitas utama dalam sistem, dimulai dari entitas pasien yang melakukan pemeriksaan dan ditangani oleh dokter. Pemeriksaan ini kemudian menghasilkan rekam medis, resep, dan pembayaran. Dokter memiliki penjadwalan, dan jadwal ini dikelola oleh admin.
Dengan ERD ini, kita bisa memahami hubungan logis antara bagian penting dalam sistem tanpa terlalu banyak detail atribut. Diagram ini cocok digunakan untuk tahap awal perencanaan sistem sebelum kita masuk ke tahap yang lebih kompleks. Oke, lanjut Mas Bayu. Digeser mas, digeser mas ke. Oke. Kita lanjut ke gambar yang seterusnya, yang secara menyeluruh ya. Nah, di sini kita sudah mulai melihat atribut-atribut lengkap dari setiap entitas, serta hubungan antara entitas yang saling berinteraksi. Ada entitas pasien memiliki data seperti nik, alamat, tanggal lahir, hingga golongan darah. Terus ada pasien melakukan pemeriksaan yang melibatkan dokter dan mencatat informasi medis seperti keluhan, riwayat penyakit, diagnosa, hingga tindakan. Terus, hasil pemeriksaan disimpan dalam rekam medis dan jika dibutuhkan, dokter juga dapat meresepkan obat. Proses ini akan menghasilkan data pembayaran, termasuk metode pembayaran dan total biaya yang dikelola oleh petugas. Dokter sendiri punya jadwal praktik yang diatur oleh entitas admin. Ada juga entitas layanan yang mencatat jenis layanan serta biaya yang mempengaruhi pembayaran akhir. Diagram ini menggambarkan hubungan sistem secara utuh dan detail, berguna untuk pengembangan database dan integrasi sistem aplikasi klinik. Ya, Mas. Udah, Mas? Mas. Mungkin ini dari kami ya, kelompok yang mungkin kalian rindukan setiap hari. Lebih dan kurangnya mungkin mohon maaf, dari saya juga mohon ampun kepada Allah. Kami mohon ampun juga. Lebih dan kurang dimaafkan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.